Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat, NIM 2020 502074 dari kelas BPI 252C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi PPT saya. 1. Konsep dasar konseling behavioral. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam suatu situasi hidupnya. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar. A. Pembiasaan klasik. B. Pembiasaan operan. C. Peniruan. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. 2. Unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan tujuan terapi dan peran terapis. Munculnya gangguan terapi. Kelompok digunakan ketika klien tidak berhasil dalam penanganan secara terapi individu. Tujuan terapi: meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi DNA, membagi perasaan antara sesama di dalam kelompok terapis, meningkatkan keterampilan hubungan sosial, meningkatkan kemampuan hidup mandiri. Peran terapis. Terapis harus memainkan peranan yang aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan harapannya. 3. Teknik-teknik utama terapi. Tingkah laku desensitasi sistematik. Desensitisasi sistematik adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Desensitisasi diarahkan kepada mengajarkan klien untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Prosedur terapi. Terapi okupasi adalah sebuah perawatan terhadap kondisi fisik dan psikologis pada seseorang yang dilakukan melalui kegiatan bermakna yang dipilih secara khusus. Terapi ini ditujukan untuk membantu orang yang terpengaruh untuk mencapai tingkat fungsi dan kemandirian maksimum dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Terapis akan menilai dan mengatasi kemandirian dalam perawatan diri, tugas domestik, kegiatan terkait pekerjaan, kemampuan fungsional, dan sosialisasi. Terapi okupasi ini akan mengajarkan kamu sebuah cara untuk beradaptasi. Cara ini dapat membantu kamu untuk melakukan segala jenis aktivitas sehari-hari di sekolah, tempat kerja, ataupun di rumah. Kamu akan belajar cara menggunakan alat bantu yang dapat memudahkan kamu jika memang membutuhkannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.